Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas organisasi ekstra kampus tertua di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam atau yang disingkat dengan HMI. HMI adalah organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 atas prakarsa Lafran Pane beserta 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam atau yang sekarang bernama Universitas Islam Indonesia. Sebelum lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam, terlebih dulu berdiri organisasi kemahasiswaan bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta atau yang disingkat PMY pada tahun 1946 yang beranggotakan mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Islam atau STI, dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang pada waktu itu hanya memiliki Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra. Tidak tersalurnya aspirasi keagamaan merupakan alasan kuat bagi para mahasiswa Islam untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berdiri dan terpisah dari Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Pada tahun 1946, suasana politik di Indonesia, khususnya di ibu kota Yogyakarta, mengalami polarisasi antara pihak pemerintah yang dipelopori oleh Partai Sosialis pimpinan Syahrir dan pihak oposisi yang dipelopori oleh Masyumi pimpinan Sukirman, PNI pimpinan Ki Sarmidi Mangunsarkoro, serta Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Polarisasi ini bermula pada 2 pendirian yang saling bertolak belakang. Pihak Partai Sosialis, dalam hal ini pemerintah, menitikberatkan perjuangan memperoleh pengakuan Indonesia kepada perjuangan berdiplomasi. Sementara pihak oposisi berpegang pada perjuangan bersenjata melawan Belanda. Polarisasi ini membawa mahasiswa yang juga sebagian besar dari mereka adalah pengurus PMY berorientasi kepada Partai Sosialis. Melalui merekalah Partai Sosialis mencoba mendominasi PMY. Hal ini mendapatkan perlawanan dari mahasiswa yang masih memiliki idealisme untuk tidak membiarkan usaha Partai Sosialis mendominasi PMY. Karenanya, mereka menolak keras akan sikap dominasi Partai Sosialis terhadap mahasiswa yang dinilai akan mengakibatkan dunia mahasiswa terlibat dalam polarisasi politik. Berbagai hal ini yang mendorong beberapa orang mahasiswa untuk mendirikan organisasi baru. Penolakan sikap dominasi Partai Sosialis terhadap PMY tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa Islam, melainkan juga mahasiswa Kristen, mahasiswa Katolik, serta berbagai mahasiswa yang masih menjunjung tinggi ideologi keagamaan. Salah satunya adalah seorang mahasiswa tingkat 1 atau semester 1 Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Islam, sekarang Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang bernama Lafran Pane. Ia dengan segala idealismenya kemudian mengadakan pembicaraan dengan teman-temannya mengenai gagasan membentuk organisasi mahasiswa bernafaskan Islam. Setelah merasa mendapatkan cukup dukungan, pada bulan November 1946, ia mengundang para mahasiswa Islam yang berada di Yogyakarta, baik di Sekolah Tinggi Islam, Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, dan Sekolah Teknik Tinggi untuk menghadiri rapat guna membicarakan maksud tersebut. Tetapi ternyata rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan. Tidak kekurangan akal, Lafran Pane mengambil jalan keluar dengan mengadakan rapat tanpa undangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan mendadak yang menggunakan jam kuliah tafsir. Pada tanggal 5 Februari 1947, bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah,
di salah satu ruangan kuliah Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta, masuklah Lafran Pane yang langsung berdiri di depan kelas dan memimpin rapat. Tanpa basa-basi, dengan percaya diri, ia menyatakan, "Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mahasiswa Islam, karena semua persiapan yang diperlukan sudah beres." Setelah dicerca berbagai pertanyaan dan penjelasan, rapat pada hari itu dapat berjalan dengan lancar. Dan semua peserta rapat menyatakan sepakat dan berketetapan hati untuk mengambil keputusan, yaitu menetapkan berdirinya Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI. Nah, itulah sejarah singkat berdirinya HMI, teman-teman. Kemudian, selayaknya sebagai sebuah organisasi, HMI ini memiliki slogan yang menjadi ciri khasnya, yaitu Yakuza. Nah, terdengar mirip bahasa Jepang ya. Tapi Yakuza ini adalah singkatan dari yakin usaha sampai. Slogan yang tertanam kuat dalam diri kader-kader HMI. Pedoman perjuangan HMI tertuang dalam apa yang disebut nilai dasar perjuangan, yang biasa disingkat NDP. Ini adalah nilai-nilai atau ideologi yang menjadi dasar pergerakan kader-kader HMI. NDP diperkenalkan pada tahun 1969, diprakarsai oleh salah seorang cendekiawan muslim terbesar di Indonesia, yaitu Nurholis Majid, atau yang kita kenal dengan sebutan Cak Nur. Cak Nur saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Setelah disempurnakan, NDP secara resmi dijadikan sebagai pedoman perjuangan HMI pada Kongres ke-10 HMI di Palembang tahun 1971. Sederhananya, teman-teman, ada 7 nilai pokok dalam HMI, yaitu 1. Dasar-dasar kepercayaan, 2. Pengertian dasar tentang kemanusiaan, 3. Keharusan universal atau takdir dan kebebasan berusaha atau ikhtiar, 4. Ketuhanan yang Maha Esa dan peri kemanusiaan, 5. Individu dan masyarakat, 6. Keadilan sosial dan ekonomi, 7. Kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Sebagai organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia, HMI memiliki begitu banyak alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dengan bermacam profesi, juga tidak sedikit yang menjadi tokoh nasional, dari pengusaha, budayawan, akademisi, politisi. Bahkan politisi-politisi dari HMI ini tersebar hampir di seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Kader-kader HMI juga terlibat aktif, teman-teman, di organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi keagamaan. Sebut saja di Nahdlatul Ulama dan juga di Muhammadiyah. Demikian, teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.